Halo dunia, apa kabar? Kita masih di channel Indonesia. Oh ya, itu ya buat bupati-bupati yang ada di Sulawesi ya. Itu kan Sulawesi itu adalah daerah tambang. Yang mencakup hutan negara adalah daerah gunung. Ya, itu yang hutan negara 100% ya, untuk aktivitas tambang dan perhutani kayu hutan ya, untuk perusahaan paper. Jadi tugas bupati yang ada di daerah-daerah gunung ya, terkhusus Sulawesi ya, kalau nanti orang Tapsel, Tapteng ya, Batak-Batak marga-marga Anjiang, Jawa Anjiang yang ada di Sumatera Utara itu direlokasi semua ke Riau ya. Saya dan marga-marga Sitompul, ponakan saya Tania, Gebersa, Ambar, Yuna, Gabriel ya, marga-marga Sitompul, ini Sulawesi, nanti di Sumatera Utara lah itu ya semua ya. Jadi etnik Pulau Sumatera ini dipindahkanlah ke Riau bersama dengan pelaku gembel cabul nggak berkaca yang dipelihara dan didukung oleh warga-warga masyarakat sampah ini ya. Karena apa? Kalau maling ya dihajar habis-habisannya ya kan. Tapi kalau pelaku gembel cabul nggak berkaca ya kan, yang merendahkan pengabdi negara dari sang pengabdi sampai anaknya dipelihara ya kan, beranak pinak ya kan, itu juga johari anjing. Jadi nanti semua mereka etnik-etnik yang ada di Pulau Sumatera itu dipindahkan ke Riau. Nanti Riau kan nggak daerah gunung, daerah perbukitannya disinilah nanti orang itu bermukim ya. Kalau kami nanti di Sumatera Utara lah ya. Jadi buat gubernur, bupati ya, kalian harus secepatnya bertindak kan, karena PT-PT itu kan sudah diambil alih sama negara. Berarti kalau perkebunan yang sudah diambil sama negara adalah milik rakyat. Dan juga satu warga, kalau sudah diambil PT-PT itu atau kebun yang perorangan yang di atas dari 20 hektar ya, tanpa kanal ya, tanpa hitungan kanal itu ya, ya kalian itu banggalah. Karena apa? Berarti nanti kalau dia perkebunan negara, otomatis itu menjadi perkebunan rakyat. Nah, itu nanti akan dibagikan 2 hektar per kakak ya. Cuman kinerja bupatinya lambat ya, kayak bekicot. Sebenarnya itu akan menjadi milik rakyat. Kalau bisa ya, kalau bisa rakyat dan bupati itu langsung bawa alat berat, tumbangi semua kelapa-kelapa itu, bagilah 2 hektar per kakak ya. Kasih modal hidup 400 juta, kasih pupuk 100 sak per 5 tahun, udah bangunin rumah 4 kamar ya. Jadi bupati harus mengerahkan para sarjana teknik sipil dan juga sarjana pertanian. Jadi terkhusus sarjana pertanian ini nanti untuk mengajari, membimbing para petani itu di dalam bertani. Jadi kita nanti menggalakkan ekspor ke negara-negara barat Israel, karena mereka sudah berjasa dalam bidang teknologi yang kita pakai seperti HP, laptop segala macam ya. Jadi penomak kita memberikan asupan gizi kepada mereka ya. Jadi itulah tugas-tugas bupati ya, secepat kilat, jangan kayak bekicot kerjanya. Berdayakan sarjana-sarjanamu, jangan dapat selembar kertas ya langsung ngentot cetak anak ya. Jadi nggak ada gunanya itu ya kalau cuma mengambil kesarjanaannya tanpa kontribusi ya. Jadi itulah, jangan lambat-lambat lagi ya, karena aktivitas tambang itu terus bekerja. Karena semua yang kita pakai ini adalah berasal dari aktivitas tambang. Kertas-kertas yang kita gunakan ini dari perhutani. Jadi nanti kita rekrut secara besar-besaran itu di bidang PNS pertanian, perhutani dan PNS pertanian. Nah, jadi itu ya.
ya itu yang direkrut secara besar-besaran. Nah, nanti para sarjana-sarjana ini yang di bagian perhutan ini, sarjana pertanian ya, terkhusus sama sarjana apalagi teknologi pertanian lah ya, biologi. Nah, itu nanti di bagian perhutani lah orang itu ya. Nah, jadi dibilang itu pegawai perhutani. Mereka nanti yang mengelola itu ya. Jadi khusus nanti daerah-daerah gunung itu tempat domisili PNS perhutani dan juga PNS tambang ya. Jadi buat bupati tolong jangan lambat sekali bekerja ya. Nah, PT Sokpindo itu pun PT Sokpindo itu sebenarnya bukan punya orang barat ya, cuma dicatut nama orang barat supaya Indonesia ini kayak mana ya, agak keren atau agak takut ya istilahnya. Orang barat itu nggak perlu loh sawit ya, mereka bagian manggang memanggang ya, cuman mereka dipakai sebagai tenaga ahli penelitian di bidang persawitan ya. Jadi itu pun tumbang habis ya. Karena apa? Di Sumatera itu kan daerah sungai. Sungai itu berguna untuk pengairan pertanian ya, bukan sawit ya. Pengairan pertanian untuk ketahanan pangan. Kalau Riau di luar dari daerah Pekanbaru sana, itulah daerah perkebunan sawit, tanaman keras. Karena di sini curah hujan sedikit. Jadi yang tahan tanaman hanya tanaman keras, ya. Mata air di sini susah karena ini daerah minyak ya. Jadi untuk daerah perbukitan daerah Pekanbaru sana itu bisa menjadi milik pribadi asalkan di bawah dari 10 hektar ya, dan jenis tanamannya adalah palawija karena dia perbukitan curam ya. Gitulah dulu penjelasannya. Jadi Sumatera Utara itu khusus lahan pertanian palawija. Jadi nanti sungai itu tempat pengairan ke pertanian. Tumbangi semua PT-PT perkebunan termasuk itu PT Sokpindo. Karena apa? Kalau nanti tidak diambil sama negara PT-PT itu yang punya perseroan itu, nanti kalau rakyat nanti meninjau ke sana, ya habislah kalian ya, tinggallah bangke kalian ya. Nah, karena apa? Itu milik perseroan perseorangan ya. Nah, jadi itulah. Tapi kalau nanti milik negara, ya kalau itu dibikin milik negara, berarti itu milik Anda warga ya, milik warga itu. Nanti itu dibagi ya. Jadi jangan Anda kalau datang nanti Agrinas mengapakan itu semua PT-PT itu, Anda harus setuju ya. Karena itu nanti menjadi tanah warga. Nanti Indonesia ini ya dibagilah menjadi dua negara ya. Daerah pemukiman itu di Indonesia hanya dua, yaitu Sumut dan juga Riau. Itulah daerah non gunung ya. Tapi nanti daerah enik-enik Pulau Sumatera itu khusus di Riau. Nah, kita nanti sama ponakanku masih tempul orang-orang bule ya, dan juga enik Sulawesi dan lain-lain di luar dari enik Pulau Sumatera itu di Sumatera nanti ya. Nah, biar nanti saya didik nanti kalian untuk belajar keras ya, belajar keras supaya bisa minimal menciptakan piring, ember, nanti diajari oleh tenaga-tenaga ahli barat ya. Nah, kita datangkan nanti. Jadi orang barat itu nggak jadi budak-budak teknologi kita ya. Terlalu capek otak orang itu untuk ke kau aja ya, sedangkan kau nggak ada sumbangsi kau ya.